Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Mbak Ambar. Boleh dong ya dijawab tadi pertanyaan saya. Coba diulang lagi boleh ya Mbak ya? Ini kan dalam mengurus berpuluh pasangan. Ya. Gitu. Kemudian alhamdulillah dan Anda punya pernikahan yang bahagia, lengkap dengan anak gitu. Ada refleksi ya dalam diri tentang pernikahan yang ideal. Kemudian ada satu atau dua di mana kemudian di dalam batin gitu ada gejolak yang it's very wrong wedding gitu. Pernikahan ini tidak seharusnya terjadi gitu. Tapi Anda harus mengerjakannya. Ya, betul. Tapi saya mungkin saya melihatnya dari sudut pandang berbeda lagi gitu ya Mbak ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa dibilang wrong gitu ya, tapi karena saya tuh kan punya sebelum mereka memilih saya sebagai wedding organizer, selalu kita kan ada sesi kita tanya jawab. Jadi saya presentasi dan kita ngobrol dulu gitu ya. Gitu. Jadi dan saya kan selalu doa saya adalah kalau memang ini yang baik buat saya, mohon dimudahkan gitu ya. Jadi kalau tadi Mbak bertanya sama saya apakah is it wrong gitu ya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini kayaknya klien-klien saya sih fine-fine aja ya semuanya ya, dan semuanya maksudnya tidak ada pernikahan yang maksudnya tidak legal atau apa gitu ya Mbak ya, dan kebetulan yang saya tangani memang semuanya dalam satu keimanan yang sama gitu. Jadi saya udah punya rambu-rambu tersendiri ya Mbak ya gitu, bahwa kita harus juga bukannya ini ya, tapi paling tidak jalan ke depannya juga saya juga biar mudah juga ya Mbak ya gitu. Kalau itu malam itu pertanyaannya maksudnya gitu ya. Tapi nggak ada ya yang misalnya harusnya mereka nggak menikah gitu. Harusnya karena ada beberapa walaupun mungkin tidak tertulis di dalam perjanjian kerjasama antara wedding organizer dengan klien, tapi ada kita sebagai manusia punya beberapa prinsip tentang pernikahan yang tadi Anda sudah sharing beberapa di antaranya, dan masing-masing orang punya gitu. Dan ada sesuatu yang secara prinsip saya gitu, ini ada nggak yang pas nih ya, ini nggak bener nih ya gitu. Ada nggak? Boleh nggak dijawab? Boleh, harus jawab ya. Karena ini kan rahasia klien saya ya. Tapi sih mungkin ada, tapi saya tidak mau melihat. Jadi gitu ya, balik lagi ya Mbak ya, saya selalu melihat sesuatu itu saya nggak mau lihat sampai ini kayaknya nggak bener nih, kayaknya kok saya nggak mau ribetin itu gitu. Jadi saya benar-benar ngelihatnya proporsional aja sih ya Mbak ya. Profesionalisme kerja. Iya, jadi saya nggak mau pemirsa, kenapa saya tanyakan ini gitu. Saya mencoba, walaupun saya belum pernah bekerja sebagai wedding organizer atau ikut mengurus pernikahan siapapun. Tapi kalau misalnya pemirsa kita melihat di TV ya, tayangan misalnya infotainment ramai sekali nih biasanya, kemudian kawan-kawan menceritakan ada yang berapa artis terkenal kemudian 17 atau 27 tahun kemudian memutuskan untuk bercerai gitu. Saya ingin menanyakan pada seorang wedding organizer yang kemudian merencanakan dan meluluskan untuk menggelar helat ya, gitu. Apa yang kemudian terjadi jika kemudian ada pasangan yang kemudian dulu diurus kemudian ternyata memutuskan untuk bercerai? Pernah ada kayak gitu? Iya, pastinya saya juga jadi ikut sedih ya Mbak ya, karena kita kayaknya pada saat kita membantu perhelatan itu kan kita juga dengan segala hati, pikiran segala macam ya. Kalau sampai terus terjadi perpisahan itu kan pastinya kita juga ikut sedih ya Mbak ya, gitu ya. Kembali kepada prinsip Anda bekerja dengan hati. Gitu ya. Ketika kemudian kita melihat sebuah pernikahan adalah bekerja dengan orang-orang berlandaskan cinta, sebetulnya apa sih yang menjadi satu landasan yang paling kokoh yang harus dijaga, di mana ini tidak boleh dilanggar atau tidak boleh rusak sehingga kemudian pernikahan bisa langgeng selamanya, mudah-mudahan. Kalau dua orang menikah itu kan sebetulnya menyamakan persepsi dari dua orang ya Mbak ya. Mungkin itu kali ya kalau menurut saya. Karena kan mungkin sama seperti Mbak juga dalam pernikahan kan kadang kita bukan mengalah ya. Jadi kadang kita harus berada di belakang, kadang kita harus berada di samping, kadang kita harus berada di depan. Mungkin hal-hal seperti itu yang harus dipahami oleh setiap pengantinnya di awal ya. Jadi
mungkin saya ini selalu melihat permasalahan, ya itu Mbak, selalu dari sudut pandang yang berbeda dulu, supaya kita tidak melihat jadi kita bisa lebih objektif gitu ya Mbak ya, untuk memutuskan sesuatu gitu. Jadi mungkin karena saya baru melampaui pernikahan 20 tahun, jadi 20 tahun lama loh. Iya, tapi Luar karena biasa mungkin ya. kita senang gitu ya, jadi kita seperti baru kemarin gitu ya. iya, jadi ya seperti saya bilang, saya orangnya nggak mau ribet-ribet Mbak gitu. Jadinya kita menikmati aja setiap, ya alhamdulillah loh Mbak, kita kan nggak tahu besok suratan Tuhan gimana ya. Jadi selama bicara kita, tentang suratan Tuhan itu, Saudara Ambar kan kemudian dikenal sangat aktif dan ini ada tidak di momen dimana kemudian kehadiran keluarga, suami, anak, kemudian Anda merasakan bahwa ini adalah berkah Allah yang diberikan di dalam kehidupan Anda, dan itu menjadi penguat untuk tahun-tahun berikutnya pernikahan. Cerita ya, iya, habis ini. boleh deh. Pemirsa, kita akan dengarkan jawabannya, tapi nanti kita akan ditemani, Mbak Ambar dan saya akan ditemani oleh Bapak Asep Usman Ismail ya, yang akan membantu perjalanannya Mbak Ambar ini. Yang menarik karena ngomongin hal-hal yang bahagia pernikahan ya, dari sudut pandang tasawuf. Kembali lagi belajar Islam.